Kalau kita bicara rumah ini merupakan sebuah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang setiap orang yang sudah cukup umur ataupun dewasa itu wajib memiliki rumah. Kita harus tahu nih BI checking kita bagus apa enggak. Tapi selama syarat-syarat yang tadi saya sebutin itu udah clear, semuanya ada, insya Allah 90% pengajuan KPR sobat-sobat milenial udah pasti di-approve. Halo Sobat Milenial, balik lagi di channel Milenial Property. Nah, di video kali ini saya ingin membuat konten seputar kredit kepemilikan rumah ataupun KPR. Nah, kalau kita bicara rumah ini merupakan sebuah kebutuhan pokok. Jadi kalau kita bicara rumah ini merupakan sebuah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang setiap orang yang sudah cukup umur ataupun dewasa itu wajib memiliki rumah. Jadi sama aja kalau kayak kita makan nasi, itu ya harus ada nasi, ada tempe, lauk pauk lah ya. Itu kan kebutuhan primer, sama lah kayak kebutuhan rumah. Dan ternyata banyak banget sobat-sobat milenial nih yang lagi cari-cari rumah, tapi itu nggak paham nih gimana syarat-syarat apa aja yang diperluin kalau kita mau beli rumah menggunakan bank atau KPR. Nah, itu apa aja syarat-syaratnya dan kira-kira apa sih yang ngebuat kalau kita ditolak, ngebuat kita diterima. Jadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat milenial, baik itu di WhatsApp nanya saya, terus di IG dan di komentar YouTube. Itu juga lumayan banyak. Nah, akhirnya yaudah deh, saya akan memberikan informasi ke sobat-sobat milenial melalui konten YouTube ini. Belum saya lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan sampai lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi. Kenapa? Karena kalau sudah menekan tombol notifikasi, itu akan mendapatkan update-update terbaru dari Milenial Property. Nah, oke, langsung aja biar nggak berlama-lama. Kira-kira apa aja sih? Yang pertama, kita harus tahu nih BI checking kita bagus apa enggak. Nah, kalau kita mau tahu BI checking kita bagus apa enggak, kita bisa cek sendiri di BI ataupun kita minta tolong sama marketing banknya nih. Kita minta cekin. Jadi kalau kita udah beli rumah atau sebelum beli rumah, bisa sama marketing si developer, marketing agent ataupun marketing bank, kita minta tolong BI checking nih. BI checking kita clear atau enggak. Gitu, clear atau enggak. Kalau ternyata enggak clear, berarti agak susah nih kita untuk beli rumah menggunakan bank atau KPR. Nah, tapi kalau kita clear berarti ya aman-aman aja. Salah satu indikator ya bisa terus ambil KPR itu ya BI checkingnya udah pasti harus lancar ataupun harus clear. Oh ya, saya belum kasih informasi nih buat sobat-sobat milenial. BI checking itu apa sih? BI checking itu adalah histori keuangan kita dari awal sampai akhir. Jadi histori keuangan lah ya. Histori keuangan itu kita bisa tahu. Yang tahu itu BI. Maksudnya histori baik itu clear atau enggaknya itu bisa ketahuan nih. Nah, ketahuannya dari mana ya? Kalau misalkan kita pinjam uang atau kita punya kartu kredit atau kita nyicil kendaraan bermotor kayak motor, mobil, kita pinjam KTA dan lain sebagainya menggunakan jasa leasing ke bank, itu pasti akan ke-track nih. Jadi KTP kita, kalaupun kita bilang kita nggak ada pinjaman, tapi ternyata pas di BI checking itu ke BI, wah udah pasti ke-track tuh. Ternyata si A nih minjem KTA di bank ini. Si A ini ternyata cicil kredit menggunakan kartu kredit untuk beli handphone pakai kartu kredit ini. Itu pasti ke-track. Itu udah pasti ke-track. Nah, permasalahannya kita nggak tahu nih ketika kita nyicil lancar apa enggak. Tapi biasanya sih kita harusnya kita sadar kalau ternyata kita ada keterlambatan, batuk-batuk bayarnya, entah itu nyicil apapun. Nah, itu salah satu yang itu warning lah buat kita.
Jadi buat sobat-sobat milenial mungkin yang nggak punya utang, belum pernah ngutang, belum pernah minjem, itu bagus. Ya itu bagus, berarti ya lancar, itu udah pasti lancar. Tapi yang udah punya kartu kredit, terus cicilannya banyak lah, cicilan ini itu sampai sayur aja kredit. Wah itu sih udah harus hati-hati. Itu udah harus hati-hati. Nah, harusnya lancar dan bijak menggunakan ya kayak kartu kredit, karena itu fatal sih. Nah itu akan ke-track tuh. Nah buat kalian yang punya cicilan tapi lancar, itu pasti aman. Bei checkingnya lancar ya, paling kalau misalkan call 1. Nah yang ngebuat ditolak itu ya bei checking itu. Kalau bei checkingnya udah jelek, kayak misalkan di atas call 2 kayak call 3, call 4, call 5, itu udah rada susah sih. Apalagi kalau ternyata terlambatnya itu cicilan KTA ke bank ya, cicilan rumah. Jadi pernah nyicil rumah, terus udah lunas, tapi ternyata pas cicil itu dia beberapa kali terlambat, itu udah agak susah untuk punya rumah. Itu fatal banget sih KTA sama rumah. Tapi kalau kayak kartu kredit gitu, kalau cicilannya terlambat seminggu 2 minggu ya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai terlambatnya itu sampai lebih dari sebulan dan ternyata belum dibayar, itu callnya udah pasti jelek. Jadi diusahakan bei checkingnya itu harus lancar. Yang kedua, syarat-syarat KPR-nya harus ada, kayak KTP, NPWP, kartu keluarga, terus surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir. Itu udah harus ada. Itu untuk yang single. Tapi kalau yang untuk nikah, tambahannya ya surat nikah sama KTP istri atau KTP si suaminya, dua-duanya itu udah harus ada. Nah itu udah harus ada. Kalau misalkan ada yang nanya, kalau nggak ada salah satu syaratnya itu bisa apa enggak, misalkan nggak ada surat keterangan kerjanya. Kalau dia kerja ya, ini saya ngomongin kalau misalkan kerja dulu nih. Ternyata kalau dia kerja nggak ada surat keterangan kerja. Kenapa nggak ada surat keterangan kerja? Karena kantornya nggak mau ngeluarin surat keterangan kerja. Kalau untuk rumah takut kantornya dikejar-kejar sama bank. Wah itu susah sih. Itu mesti ngebujuk HRD-nya untuk mau ngeluarin surat keterangan kerja. Karena nggak bisa ada, itu wajib ada untuk syarat-syarat KPR, itu udah wajib ada. Nah itu nanti untuk syarat-syaratnya saya share ya di sini ya. Nih kalian bisa lihat untuk syarat-syarat KPR, baik itu karyawan ataupun usaha atau profesi juga ada. Nanti bisa dilihat aja. Nah ini yang saya omongin itu yang untuk kerja dulu, yang karyawan. Itu udah harus ada. Kalau slip gajinya nggak ada gimana? Nggak bisa. Kalau saya kerja, ternyata gaji saya cash, nggak ada slip gaji, itu udah pasti nggak bisa. Pokoknya itu harus ada deh. Ya, keterangan-keterangan yang tadi saya udah sebutin itu udah wajib ada, udah mesti ada gitu. Nah setelah itu untuk yang usaha, jadi ada sama kayak ada KTP, NPWP, terus kartu keluarga, surat nikah, kolda nikah. Terus kalau usahanya skala kecil itu harus ada SKDU, surat keterangan domisili usaha. Tapi kalau usahanya itu skala besar kayak PT itu udah harus ada SIUP, terus ada TDP, mesti lengkap lah. Kalau nggak ada salah satu, termasuk pembukuan keuangan 2 tahun gitu. Jadi harus sinkron. Itu udah mesti ada. Nah, ini saya mau jelasin sedikit. Untuk syarat-syarat tersebut, kayak yang kerja itu mesti kalau kontrak itu minimal 3 tahun sekarang ya, karena kondisinya Covid. Nah, kita bicara kondisi saat ini. Kebanyakan yang kontrak itu ditolak sama bank. Gitu. Kenapa? Ya karena bank juga nggak mau resiko ada kredit macet. Nah, terus yang karyawan tetap itu udah lumayan, itu udah aman lah. Kalau misalkan mau ambil rumah, itu salah satu indikator yang mesti dipenuhi, itu udah aman. Nah, kalau usaha ya minimal itu usahanya udah berjalan 2 tahun. Yang kerja, yang kontrak minimal 3 tahun. Kalau yang tetap
nggak ada masalah. Karena kenapa sekarang pengajuan karyawan kontrak itu agak susah. Kalau kita mau beli rumah, pengajuan KPR-nya ternyata status kita masih kontrak. Itu agak susah, yaitu karena kalau sebelum pandemi ini itu kontrak itu ada beberapa bank yang mau, tapi sekarang kayaknya nggak ada deh. Paling ada bank-bank bank BTN, tapi nggak tahu nih pas sekarang diberlakuinya PSBB lagi, kondisi kayak gini kira-kira BTN masih mau apa enggak. Tapi terakhir sih dia mau, tapi bank-bank lain itu agak susah. Sebelumnya ada beberapa bank yang mau terima kalau statusnya masih karyawan kontrak. Nah, jadi buat kalian yang masih kontrak, rumah itu kebutuhan sih. Cuman takutnya, kalau ini mesti didiskusiin lagi sih. Coba siapa tahu si salesnya itu punya cara lain. Jadi jangan. Ya mesti didiskusiin sih sama si marketing banknya ataupun si salesnya. Siapa tahu ada jalan keluar lah. Kan masih banyak jalan menuju ke Roma. Pokoknya semua syarat yang tadi saya sebutin itu udah harus ada. Yang ketiga, penghasilannya mencukupi. Jadi yang pertama apa? Yang pertama itu bed checkingnya clear. Yang kedua semua syarat KPR-nya udah harus ada. Yang ketiga, pendapatannya harus memenuhi syarat. Nah, apa maksudnya nih pendapatannya itu harus memenuhi syarat? Misalkan kayak gini, saya kasih contoh deh. Gaji saya 10 juta. Angsuran KPR-nya itu 3 juta. Saya nggak punya cicilan apapun. Gaji saya 10 juta, angsuran KPR-nya itu 3 juta. Saya nggak punya cicilan apapun. Dan saya single. Kalau single, penghasilan dihitung 50% dari gaji. Berarti kalau gaji saya 10 juta, maksimal angsuran KPR saya 5 juta. Nah, kalau cicilan rumahnya 3 juta, masuk apa enggak? Udah pasti masuk, karena masih 3 juta. Kalau 4 juta angsurannya, masuk apa enggak? Masuk. Kalau 5 juta masuk, itu udah maksimal 5 juta. Nah, kalau sudah menikah, itu angsuran KPR-nya itu, angsuran gajinya itu dihitung 40% lah. Kalau gaji 10 juta ya berarti 4 juta cicilan maksimal. Kalau cicilan rumahnya angsuran per bulannya 3 juta, ya masih bisa. Gitu, dengan catatan tidak ada cicilan lain. Kalau misalkan ada angsuran lain, angsuran mobil misalkan, atau kartu kredit, atau mobil lah yang gampang. Kalau mobil, yang single dulu, ternyata angsuran mobilnya itu 3 juta. Berarti maksimalnya 5 juta. Sisa kalau 5 juta dikurang 3 juta, berarti kan sisanya ini 2 juta. Sedangkan angsuran rumahnya itu 3 juta. Ini bisa apa enggak? Diterima apa enggak? Ditolak. Salah. Masih ada kemungkinan diterima. Dengan catatan harus tambah DP. DP-nya tambah berapa? Nanti dihitung lagi gitu. Kalau misalkan karena bukan BI checking atau syaratnya ada semua, itu nggak ditolak. Kalau karena penghasilan itu masih bisa diterima. Yang penting mau tambah DP dan siap untuk tambah DP-nya gitu. Nah, pokoknya harus kalaupun ada cicilan itu kita teman-teman udah bisa ngitung sendiri. Kalaupun ada cicilan, yang single 50%, yang udah nikah 40%, masuk nggak nih dari 40 atau 50%-nya. Nah, termasuk cicilannya dimasukin nih. Cicilan misalkan ada 3 juta. Nah, kalau misalkan masuk ya berarti aman. Tapi ternyata kalau misalkan kurang selama ada DP, itu nggak masalah, gas terus. Itu nggak masalah, jadi gas terus saja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saran saya kita harus cari marketing bank yang aktif. Yang aktif, jangan yang pasif. Kenapa mesti aktif? Mesti agresif, ya kan, pasti dia akan mau jemput bola. Dia pasti akan ngejar nih, Pak, ini syarat KPR-nya belum lengkap, Bapak harus ngelengkapin. Nah, itu pasti dia akan nagih. Tapi kalau pasif ya gimana ya? Kalau pasif, kita belum ada syarat A, syarat B, ya dia nyantai nagihnya. Atau dia lagi banyak berkas, lagi banyak pengajuan, agak nyantai. Tapi kalau misalkan emang karakternya banknya bagus, ya gue ada nasabah nih, udah gue kejar terus syarat-syaratnya. Karena dia akan, ketika syarat itu lengkap, itu dia langsung ajuin ke analis biar cepet diproses gitu. Jadi cari sales yang agresif.
Marketing bank agresif yang banyak tahu produknya, informasinya jelas, informasinya detail dan gigih. Gigih dalam arti gini. Sepengalaman saya sendiri, jadi ada ternyata konsumen saya ini datanya bagus, cuman memang ada kendala lah ya, ada kendala. Akhirnya ada bukan syaratnya nggak ada sih ya, pokoknya ada kendala lah. Ternyata di analisnya ini, kendalanya gini. Misalkan contoh nih kendalanya, jadi di slip misalkan ini contoh aja, misalkan di slip gajinya itu 15 juta. Tapi di rekening korannya kurang dari 15 juta. Nah, si analis bank ini bingung, kok gajinya di slip gaji 15 juta tapi di rekening korannya itu kurang dari 15 juta. Akhirnya di reject. Nah, diinfoin lah ke si marketing ataupun sales banknya ini. Nah, akhirnya si sales bank ini karena bagus terus agresif, ditanyain lah, kendalanya gini nih Pak, nih ternyata beda sama rekening koran. Akhirnya si konsumen saya ngejelasin, iya karena ada potongan asuransi dan nggak masuk di slip gaji. Akhirnya si konsumennya minta keterangan lah sama kantornya, bikin surat keterangan kalau ternyata dan akhirnya alhamdulillahnya itu lolos. Nah, ini salah satu pentingnya kita punya marketing bank yang agresif, ofensif dan gigih untuk memperjuangkan konsumen ataupun nasabahnya approve KPR gitu. Kalau yang banyak lah kayak marketing bank itu banyak banget. Di satu bank aja, misalkan contoh bank BCA, itu cabangnya banyak banget. Belum lagi kayak BRI dan lain-lain. Nah, di satu cabang aja itu salesnya itu ada banyak. Nah, itu bisa bayangin berapa banyak marketing bank yang ada di wilayah kita, ada di daerah kita. Makanya kita harus pintar-pintar. Tapi ya kita juga jangan perbandingan. Misalkan di bank BCA nih, BCA ini, jangan, kalau bisa jangan kayak gitu. Kalau ada satu bank, apalagi kita udah punya pegangan bank si sales tersebut, ya udah pakai itu aja. Kalau misalkan emang udah enak. Tapi kalau misalkan mau perbandingan, kalau bisa sama marketing bank yang beda. Gitu. Nah, karyawan tetap udah, mungkin saya mau ngejelasin kayak flow-nya sih ya. Kalau sobat-sobat milenial misalkan udah ambil rumah, udah dapat surat pesanan rumah, mesti nyiapin syarat-syarat yang tadi, B-checkingnya udah clear. Nah, flow-nya itu, syarat-syaratnya itu akan diberikan ke si marketing banknya. Terus nanti marketing banknya itu akan memberikan kayak form gitu. Kalau misalkan nasabahnya atau kita yang beli rumah itu mau diproses sama bank tersebut gitu untuk melakukan. Nah, setelah itu udah semua syarat-syaratnya udah, formnya udah, baru si marketing bank itu akan naikin ke analis. Nanti analisnya itu akan periksa. Tapi selama syarat-syarat yang tadi saya sebutin itu udah clear, semuanya ada, insya Allah 90% pengajuan KPR sobat-sobat milenial udah pasti di-approve. Itu udah dijamin. Gitu. Jadi sebenarnya dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak juga. Yang penting semua syarat terpenuhi aja. Kayak gitu. Nanti dari analis itu akan biasanya sih jangka waktunya itu seminggu juga kadang udah ada putusan. 2 minggu, paling lama sebulan lah dari semua syarat lengkap. Itu kita udah bisa tahu diterima apa ditolak. Tapi mudah-mudahan diterima semua. Nah, mungkin itu aja kali ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas kira-kira bank apa yang bagus buat sobat-sobat milenial pakai nih. Oh iya, buat sobat-sobat milenial nih, kalau misalkan udah di-approve sama bank, nah kalau bisa itu perbandingan nih, sobat-sobat milenial cari bank mana yang lebih kompetitif. Nanti si marketingnya pun sebelum diproses pasti akan kasih tahu nih hitungannya dari fixnya berapa tahun, fixnya berapa tahun, cicilannya berapa, setelah floating itu berapa. Ini sedikit aja sih, ini agak ngelebar, cuma sedikit aja, mungkin bisa jadi pengetahuan buat sobat-sobat milenial. Jadi kalau misalkan bank jadi kalau misalkan kita
pengajuan KPR, tapi kita ngajuin KPR-nya itu di komersil, itu udah pasti floating nanti. Udah pasti floating, biasanya fixnya itu di 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tergantung dari kita mau ambil yang produk apa. Itu udah pasti floating, kecuali kita ambil rumah subsidi. Rumah subsidi itu flat, dan sekarang rumah subsidi itu juga flatnya paling 10 tahun. Floatingnya flatnya itu ya 10 tahun. Selain itu ya floating. Nah, kalau komersil pasti di paling lama tuh 5 tahun. Setelah 5 tahun itu pasti kena floating, tapi nggak usah khawatir floatingnya itu sekarang, karena bener-bener kayak KPR ini udah jadi perhatian pemerintah sendiri. Jadi bank tuh nggak serta-merta naikin floatingnya 16%, 17%, udah ada ukurannya dari mana ya, dari BI Rate. Nah, BI Rate itu kita bisa cek setiap bulan, setiap hari, kita tinggal Google aja BI Rate kita sekarang berapa. Nah, nanti rumus-rumusnya adalah nanti bisa kita bahas. Sobat-sobat milenial juga bisa tanya nanti di kolom komentar ataupun di IG-nya milenial, tanya aja. Pokoknya ada yang nggak tahu tentang properti, tentang rumah, kalian bisa tanya aja. Nah, kayaknya udah banyak banget sih saya ngomong. Nah, mungkin itu aja kali ya untuk video saya kali ini. Siapa tahu bisa memberikan suatu pencerahan buat sobat-sobat milenial nih, bisa nambah-nambah wawasan, bisa nambah-nambah ilmu, bisa bermanfaat, khususnya buat sobat-sobat milenial yang lagi cari bank ataupun persyaratan-persyaratan bank. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Nah, itu aja. Buat kalian yang suka bisa langsung aja tekan tombol like, dan kalau ada yang mau nambahin sekiranya penjelasan saya tadi kurang lengkap dan sobat-sobat milenial tahu, yang nonton tahu, bisa ditambahin aja, ataupun buat marketing bank yang mau promosi di komentar silahkan, kayak bunganya di berapa itu terbuka. Pokoknya kita di sini diskusi lah. Kita di sini diskusi. Saya juga tidak menggurui. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mungkin itu aja buat kalian juga jangan sampai lupa untuk share videonya buat teman-teman kalian. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat. Tetap dukung kita. Sampai di video selanjutnya. Salam milenial properti.